Halo teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kinerja kami yang berjudul Performance Management System. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada Kak Muhammad Afif Rian Pratama dari Universitas Bengkulu. Yang kedua ada Kak Elizabeth Horida Pasaribu dari Universitas Jambi. Dan yang terakhir ada saya sendiri, April Wahyuni dari Universitas Bengkulu. Selamat menyaksikan teman-teman. Terima kasih kepada saudari April Wahyuni selaku moderator. Saya akan melanjutkan yang pertama itu Basic of Performance Appraisal. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah kegiatan mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Ini menurut buku Human Resource Management oleh Gary Dessler 2018. Menurut Purwanto, evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas tertentu dan proses merencanakan, mendapatkan serta menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Nah, dari pengertian evaluasi itu dapat dijelaskan penilaian kerja itu sangat penting. Artinya di sini, penilaian kinerja ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja karyawan baik saat ini maupun kinerja di masa lalu. Penilaian kinerja ini bisa dilakukan melalui kotak kritik saran. Baik, selanjutnya ada proses penilaian. Yang pertama itu menetapkan standar kerja. Menurut Wirawan tahun 2009, standar kerja adalah sebuah target, sasaran, tujuan, serta upaya kerja dari karyawan dalam jangka waktu tertentu. Seperti telah kita ketahui bersama, kinerja pegawai mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Maka agar pegawai dapat bekerja sesuai dengan harapan perusahaan, perusahaan harus menanamkan motivasi kerja serta standar atau aturan kerja yang jelas, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari para karyawan. Apabila karyawan memiliki semangat kerja yang tinggi serta standar kerja yang jelas, maka semua pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan akan lebih cepat selesai. Yang kedua, menilai kinerja karyawan secara aktual dan relatif sesuai standar kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya di sini, menilai kinerja karyawan itu harus sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi dan sesuai dengan standar penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada karyawan sehingga kinerja mereka dapat terus meningkat dan berkembang. Pada dasarnya, umpan balik kinerja karyawan ini mampu memberikan informasi mengenai performa dari karyawan dalam periode tertentu. Kondisi ini untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan sekaligus memberikan pengarahan yang sangat bermanfaat bagi kinerjanya di masa yang akan datang. Pada umumnya, karyawan akan sangat senang apabila mereka memperoleh umpan balik positif dari perusahaan yang mereka tempati. Saat melancarkan umpan balik kinerja karyawan, memang tidak wajib dilaksanakan setiap tahun, namun disesuaikan dengan kebutuhan dari sebuah perusahaan. Apabila mengharapkan performa kerja yang semakin baik dari karyawan perusahaan, maka umpan balik ini dapat dilaksanakan secara bertahap di setiap periode tertentu. Lalu selanjutnya, mengapa harus menilai kinerja? Seperti yang telah kita ketahui dan kita lihat di PowerPoint ini, dilakukan penilaian kinerja karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar keputusan gaji pokok, promosi, dan retensi tergantung kepada penilaian karyawan. Dengan adanya penilaian ini, akan mengetahui bagaimana kinerja karyawan di dalam bekerja dan akan menjadi keputusan terhadap pemberian gaji, promosi, dan juga retensi. Yang kedua,
Penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja atau performance management process, karena dengan adanya penilaian tentu akan membantu di dalam proses manajemen kinerja yang tentunya akan membantu di dalam peningkatan kinerja karyawan yang berdampak besar terhadap kemajuan dan kemunduran perusahaan. Yang ketiga, penilaian memungkinkan manajer dan bawahan mengembangkan rencana untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat kekuatan organisasi. Artinya di sini dengan adanya penilaian ini tentu akan membantu manajer dan bawahan mengembangkan rencana yang ada ke rencana yang baru yang tentunya lebih baik. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meninjau rencana karirnya berdasarkan kekuatan dan kelemahannya. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang perencanaan karir, di sini juga bahwa penilaian sangat membantu sekali di dalam rencana karir karyawan. Contohnya, apakah nanti dengan penilaian ini akan ada promosi yang tentunya akan menunjang karir karyawan itu sendiri. Lalu dengan adanya penilaian kinerja, ini akan membantu melihat kekuatan dan kelemahan karyawan, ditempatkan di mana, apakah itu cocok atau tidak. Yang kelima, dapat mengidentifikasi pelatihan yang dibutuhkan dan diperlukan karyawan. Dengan adanya penilaian kinerja ini, tentunya akan membantu di dalam pelaksanaan pelatihan yang akan diadakan perusahaan untuk karyawannya. Selanjutnya ada menentukan sasaran dan standar kinerja karyawan. Penilaian kinerja harus membandingkan what should be dengan what is, di mana sebelum menetapkan dan menerapkan standar kinerja karyawan, seorang manajer harus mengetahui yang pertama itu tujuan, yaitu manajer harus mengetahui tujuan ia menetapkan standar kinerja seperti untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Lalu yang kedua ada dimensi atau sifat-sifat pekerjaan. Di sini manajer harus tahu gimana sifat-sifat pekerjaan yang ada dan disesuaikan dengan standar kinerja yang ditetapkan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada perilaku atau kompetensi karyawan. Di sini manajer harus memahami dahulu bagaimana kompetensi karyawan di dalam proses kerjanya, yang tentunya akan membantu manajer di dalam menerapkan standar kinerja agar perilaku karyawan bisa lebih mantap lagi dan tentunya memiliki kinerja yang lebih unggul. Selanjutnya, kelompok 7 juga terutama kelompok MBKM, kami juga menyiapkan formula SMART untuk mencapai tujuan secara efektif. Yang pertama ada spesifik, yang kedua measurable, yang ketiga attainable, yang keempat relevan, dan yang kelima timely. Prinsip SMART Goal merupakan pedoman yang digunakan untuk menentukan sasaran atau target daripada suatu proyek, seperti proyek meningkatkan kualitas, bahkan penetapan sasaran sebuah organisasi. Prinsip SMART Goal ini pertama kali diperkenalkan oleh Gregory T. Doran pada tahun 1981 dalam majalah Management Review edisi November tahun 1981. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada spesifik atau khusus, yang menekankan pentingnya menetapkan target yang benar-benar spesifik. Hindari target yang terlalu umum atau kurang mendetail. Target tidak boleh begitu ambigu, harus jelas dan dipaparkan dengan bahasa yang lugas. Adapun kriteria target yang spesifik ini yaitu buat tujuan terfokus dan didefinisikan tujuan tersebut dengan baik. Lalu, saat Anda menetapkan tujuan, pastikan bisa menjawab pertanyaan 6W. Who, what, where, when, which, why. Siapa yang terlibat, target apa yang ingin Anda capai, di mana target akan dicapai, kapan target akan dicapai, persyaratan dan hambatan apa yang Anda temui dalam proses, serta mengapa Anda menetapkan tujuan ini. Yang kedua ada measurable
atau dapat diukur. Setelah menentukan tujuan yang spesifik atau khusus, tahap selanjutnya adalah mengukur progres atau kemajuan dari tindakan yang sudah dilakukan. Kemajuan akan membantu tim untuk tetap berada dalam jalur yang benar dan merasakan semangat dan euforia ketika memperoleh hasil yang menggembirakan di setiap pencapaian yang membawa mereka lebih dekat kepada tujuan. Lalu yang ketiga itu ada attainable atau yang dapat dicapai. Poin ketiga ini menekankan bahwa target harus realistis dan dapat dicapai. Artinya, target tidak boleh dibuat terlalu mudah atau juga tidak boleh dibuat terlalu sulit dan juga mustahil untuk dicapai. Yang keempat ada relevan. Target yang relevan jika tercapai akan mendorong tim, departemen, dan organisasi lebih maju. Sebuah target yang mendukung atau selaras dengan target-target lainnya akan dianggap sebagai target yang relevan. Yang kelima adalah timely. Ini adalah bagian dari filosofi SMART yang melindungi target dari serangkaian krisis sehari-hari yang biasanya terjadi dalam organisasi. Target dengan tenggat waktu akan menimbulkan sebuah urgensi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis penilaian kinerja. Yang pertama itu appraisal, penilaian oleh rekan sejawat. Yang kedua ada crowd appraisal, penilaian dari seluruh organisasi. Yang ketiga ada penilaian secara virtual melalui permainan atau game. Yang keempat adalah penilaian atau rating committees, penilaian melalui pemeringkatan oleh sebuah komite, panitia, atau sebuah divisi khusus. Yang kelima ada self-ratings, penilaian dari karyawan sendiri. Yang keenam appraisal by subordinators, penilaian kinerja manajer dari bawahannya. Yang ketujuh ada 360 degree feedbacks atau penilaian dari seluruh elemen dan pemangku kepentingan organisasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah tentang customized talent management atau sering disingkat sebagai CTM. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap perusahaan itu memiliki kelebihan dan kekurangan karena mereka kan berkecimpung di industri mereka masing-masing sehingga memiliki penyesuaiannya sendiri ketika mereka ingin memanajemen para karyawan mereka, para sumber daya manusia yang mereka miliki. Saat ini beberapa pemberi kerja, mungkin kita sebut saja perusahaan, itu menyesuaikan ya penilaian mereka dengan cara yang lain. Sebagai contoh, sekarang sudah banyak beberapa perusahaan menyesuaikan penilaian dan penghargaan mereka dengan indikator seberapa penting karyawan bagi keberhasilan strategis perusahaan. Inilah yang kita sebut sebagai customized talent management, atau kita singkat sebagai CTM ya untuk mudahnya. Jadi CTM adalah sebuah cara baru di dunia human resource, di dunia HRD, di dunia pengelolaan SDM, karena CTM ini mengelola dan menemukan karyawan yang bertalenta, kompeten, dan memiliki peran penting bagi perusahaan. Sekaligus CTM ini bisa memilah karyawan yang kurang bermanfaat bagi perusahaan. Oke, jadi CTM itu sendiri adalah, untuk lebih singkatnya lagi, CTM adalah sebuah formula yang memetakan karyawan berdasarkan kinerjanya dan nilai-nilai apa yang mereka bawakan bagi organisasi atau perusahaan. Oke, jadi terdapat pada tabel berikutnya di slide selanjutnya. Berdasarkan tabel tersebut, itu adalah tabel tersebut mengilustrasikan
atau ilustrasi CTM sederhana, ya kan, yang mengilustrasikan satu cara yang menyelesaikan penilaian gitu. Nah, pada saat ini adalah indikatornya sebagai seberapa penting karyawan bagi keberhasilan strategis perusahaan gitu. Tabel matriks 3x3 ini. Jadi mereka memplot karyawan berdasarkan kinerja, ya kan, ada tinggi, rata-rata, rendah atau high, average, and low, ya kan. Dan ada indikator yang di sebelah kiri yaitu nilai bagi perusahaan. Ada yang kritis, ya kan, karyawan itu kritis posisinya bagi perusahaan. Ada yang penting dan tidak kritis dan tidak penting sama sekali gitu. Jadi di salah satu contoh CTM ini yang sederhana ini yang kami tampilkan adalah mempertimbang, ya kan, berdasarkan kinerja penilaian karyawannya dan berdasarkan posisi kritis mereka atau value mereka bagi perusahaan gitu ya teman-teman. Ya, jadi di sini misalkan kalau mereka posisinya penting, ya, the person is in a position that is critical to our company's survival and growth, ya kan, dan performance-nya itu high atau misalkan average juga, ya kan. Misalkan di tabel ini memandu bahwa ketika mereka mendapatkan karyawannya high and average and they are, ya kan, in a position that is critical to the company, maka perusahaan sebaiknya provide additional development experience and reward, memberikan pengalaman dan penghargaan ya, berupa pengembangan tambahan begitu bagi karyawannya. Kalaupun misalkan dia memiliki low performance tetapi dia critical gitu, maka di sini tabel memandu perusahaan bahwa perusahaan sebaiknya consider additional training to improve performance. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan memberikan pelatihan tambahan untuk mengerja para karyawan yang low performance ini gitu. Kalau misalkan the person position serve an important role but is not critical, jadi ada karyawan posisinya ini dia memainkan peran penting tetapi tidak critical, tidak kritis bagi kelangsungan hidup perusahaan. Misalkan performance-nya high performance gitu, maka sebaiknya perusahaan provide additional development experience to move to a more important role, ya kan. Perusahaan harus nge-push, memberi pengalaman, pengembangan tambahan kepada karyawan ini agar mereka bisa pindah, ya kan, memiliki peran yang lebih penting bagi perusahaan. Kenapa? Karena di sini ada nilai plus, dia memiliki high performance. Kalau misalkan average performance, di sini ada panduannya consider additional training, karena average, misalkan average gitu, mempertimbangkan agar mereka bisa naik gitu performance-nya. Dan kalau misalkan di sini low performance, maka di sini ada panduan perusahaan consider additional training or replacement gitu, mempertimbangkan apakah dia ketika diberi pelatihan itu naik performance-nya, maka diberi pelatihan. Kalau misalkan tetap stagnan, maka mungkin perusahaan bisa replacement, ya kan, mengganti, misalkan mungkin mengganti divisinya, mengganti posisinya agar mungkin sesuai juga kan dengan minat karyawannya sehingga bisa naik gitu. Jadi tidak hanya serta-merta harus consider additional training saja, tetapi siapa tahu kita bisa memindahkan sehingga mereka naik produktivitasnya. Nah, di sini ada misalkan we have employee that they are in a position that is not critical, ya, non-critical, non-critical to the company and it is unsourceable, ya kan. Kita memiliki karyawan misalkan berada dalam posisi tidak kritis,
ya kan, dan sangat-sangat bisa di outsourceable, sangat-sangat bisa dialihdayakan karena sudah tidak kritis, tidak ada value misalkan. Nah, bisa misalkan kalau di panduan matriks 3x3 ini ya, CTM 3x3 ini, misalkan karyawan ini memiliki high performance, ya kan, maka di sini panduannya consider providing additional training and development to move to a more important role gitu. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan, ya kan, harus memberikan pelatihan dan pengembangan yang sangat ekstra, ya kan, kepada karyawan ini agar mereka bisa beralih ke peran yang lebih penting. Ya kan, kenapa? Karena kembali lagi, karena perusahaan juga harus bisa ya, kalau dalam konteks ini panduannya perusahaan kan memberikan value yang lebih bagi karyawan yang benar-benar kinerjanya sangat bagus, high, tinggi. Kalau misalnya average, maka bisa dipertimbangkan juga additional training gitu kan, agar bisa naik ke high performance, tidak hanya di average level saja. Dan misalkan sudah tidak kritis, tidak memiliki value bagi perusahaan, dan memiliki low performance, berkinerja sangat rendah misalkan, maka mungkin tidak bisa ditolong lagi, maka perusahaan bisa mempertimbangkan pemecatan. Oke, jadi intinya rata-rata perusahaan itu kan selalu mengikat kinerja dan penilaiannya itu berdasarkan gaji dan lain sebagainya. Nah, CTM bisa juga didesain sedemikian rupa oleh masing-masing perusahaan, ya kan. Misalkan perusahaan kemudian mengikat gaji setiap karyawan, pengembangan, pemecatan dan lain sebagainya berdasarkan matriks, itu juga bisa gitu. Misalkan tadi kalau tadi kan berdasarkan kinerja dan nilai kritis, perusahaan juga bisa membuat matriksnya sendiri yang namanya customized sales management, manajemen talent yang bisa dikustomisasi oleh masing-masing perusahaan sesuai dengan tujuan mereka. Jadi indikatornya itu bisa saja dalam bentuk gaji, dalam bentuk pengembangan, pemecatan, dan keputusan-keputusan personal lainnya gitu. Jadi benar-benar sangat detail panduannya sehingga tidak salah kaprah gitu. Jadi benar-benar misalkan tadi, walaupun dia tidak memiliki value yang lebih bagi perusahaan, tetapi siapa tahu dia performance-nya atau kinerjanya baik atau sangat tinggi. Jadi jangan sampai perusahaan pun malah membuang gitu kan sumber daya tersebut. Harusnya perusahaan bisa mengembangkannya dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu fungsi dari customized talent management. Selanjutnya adalah yang tidak kalah penting di dalam dunia profesional, apalagi misalkan dari sisi perusahaan. Tadi kan sering dijelaskan dari karyawan terus nih, yaitu know your employment law itu. Karena apa? Karena bisa dilihat dari slide ini, dari berbagai kasus yang sering ditemukan di setiap negara, itu menyimpulkan bahwa sistem manajemen penilaian kinerja atau performance management system ya, yang tidak memadai dapat menjadi akar dari tindakan diskriminatif, ya kan. Jadi dari kasus ini yang paling dominan sebagai akar dari tindakan diskriminatif itu biasanya adalah dari perusahaan itu sendiri, walaupun tidak menutup kemungkinan dari karyawannya juga, tapi besar kemungkinan sangat didominasi dari tindakan para korporat yang ada gitu. Misalkan yang paling umum, ada kasus-kasus yang berkaitan dengan pemutusan kerja, pemecatan atau pembayaran jasa. Ketiga kasus tersebut biasanya yang paling sering dilaporkan adanya sikap diskriminatif gitu. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Yang pertama, perusahaan atau sebuah organisasi itu berpatokan pada sistem penilaian yang bersifat subjektif dan tidak detail, tidak seperti penjelasan customized talent management tadi, ya kan, yang benar-benar detail. Setiap
berbagai level dari karyawan itu berbeda gitu. Nah, sistem penilaian yang bersifat subjektif, tidak objektif, tidak detail, dan datanya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga para karyawan top itu bisa dengan menggunakan powernya bisa menyalahgunakan power, maka itulah yang menjadi sebuah alasan sebuah tindakan diskriminasi. Lalu yang kedua, tidak berjalan berdasarkan standar yang telah ditentukan. Jadi sebuah, apalagi korporat yang besar, perusahaan yang besar, organisasi yang besar pasti memiliki sebuah SOP, ya kan, standard of operation, itu kan. Nah, SOP itu telah didesain sedemikian rupa, tetapi ternyata tidak berjalan berdasarkan standar yang telah ditentukan tadi, gitu. Lalu yang ketiga, ya kan, sudah bersifat subjektif, SOP-nya sudah bagus tapi tidak dijalankan, maka tidak akan lepas pula, yaitu akan lahir para evaluator atau pengawas, ya kan, yang memberi penilaian tersebut tidak berkompeten dan profesional. Maka untuk memastikan sistem penilaian kinerja dapat dipertahankan dan dijalankan sah secara hukum, ada 7 tips dari kita. Yang pertama, tetapkan kewajiban, hak, dan kriteria penilaian dalam analisis jabatan atau job analysis, ya kan, seperti yang telah dijelaskan pada kelompok-kelompok sebelumnya. Nah, jadi sejak tahap itu perusahaan harus benar-benar telah menetapkan kewajiban dari karyawan dan perusahaan, hak-hak perusahaan dan karyawan, dan kriteria penilaian seperti apa gitu, mulai dari dalam analisis jabatan. Yang kedua, memberikan standar kinerja kepada karyawan secara tertulis. Ini jadi dari sisi karyawan, mungkin dari teman-teman nanti akan menjadi karyawan juga, ataupun nanti telah masuk di sebuah perusahaan, harus memberikan standar kinerja secara tertulis sebagai patokan, ya kan, sebagai garis-garis yang harus diketahui baik dari perusahaan maupun karyawan atau calon karyawan. Yang ketiga, jangan hanya melakukan dan memberikan pemeringkatan secara umum saja, tetapi juga harus secara spesifik dan kategorisasi, seperti yang dijelaskan pada slide CTM tadi. Yang keempat, jangan memberi otoritas mutlak pada seorang evaluator, panitia, atau supervisor yang memiliki tugas dalam menilai dan menentukan tindakan, apalagi yang berkaitan dengan aksi pribadi, gitu. Yang kelima, melatih para supervisor agar bekerja secara kompeten dan profesional, atau setidaknya kita memiliki instruksi tertulis, gitu kan, sehingga para supervisor itu harus benar-benar berada dan tahu mana yang hitam dan mana yang putih, ya kan, apalagi tentang tata cara penggunaan skala penilaian. Yang keenam, selalu dokumentasikan semuanya. Jadi perusahaan tentu harus ada arsip-arsip yang termanajemen dengan baik. Yang ketujuh, treat everyone exactly in the same way. Ya, perlakukan semua orang dengan cara yang persis sama. Jadi sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Epri Wahyuni. Dipersilahkan tentang performance management. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai performance management atau manajemen penilaian kinerja. Menurut Armstrong pada tahun 2004, manajemen kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan atribut yang disepakati. Nah, namun manajemen penilaian kinerja dalam teorinya cukup menyenangkan, tetapi dalam praktiknya penuh jalan yang berlika-liku dan tidak mulus. Ternyata banyak yang berpendapat bahwa penilaian kinerja sebenarnya malah tidak memotivasi dan memandu perkembangan karyawan. Nah, benarkah demikian? Maka akan saya bahas di slide berikutnya.
Di slide ini, saya akan membahas mengenai Total Quality Management atau TQM dan manajemen apresial. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, Total Quality Management. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi. Berikutnya, manajemen apresial. Istilah penilaian kinerja atau evaluasi kinerja mengacu pada metode dan proses yang digunakan oleh organisasi untuk menilai tingkat kinerja karyawan mereka. Proses ini biasanya mencangkup pengukuran kinerja karyawan dan memberikan mereka umpan balik mengenai tingkat dan kualitas kinerja mereka. Pengertian tadi merupakan pengertian dari Denisi dan Pat Richard pada tahun 2006. Cukup banyak yang menentang penilaian kinerja karena sebenarnya malah tidak memotivasi dan memandu perkembangan karyawan, sehingga muncul program yang bernama Total Quality Management atau manajemen kualitas total yang mengintegrasikan seluruh fungsi dan proses bisnis perusahaan dengan sedemikian rupa sehingga semua aspek termasuk desain, perencanaan, produksi, distribusi, dan layanan lapangan benar-benar ditujukan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui perbaikan yang berkelanjutan. Tujuan utama penilaian kinerja dalam organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan, yaitu yang pertama, proses penilaian kinerja melibatkan pemberian umpan balik kinerja, yaitu informasi yang mengenai tingkat kinerja kepada karyawan yang dievaluasi, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi kinerja mereka agar sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Dan yang kedua, penilaian kinerja adalah proses yang meningkatkan kesadaran karyawan terhadap fakta bahwa mereka sedang diukur, seperti yang telah ditujukan sejak studi Hawthorne dan dinyatakan dalam pepatah apa yang diukur akan dilakukan. Nah, pada slide ini saya akan membahas mengenai prinsip Total Quality Management. Yang pertama yaitu hentikan ketergantungan pada inspeksi untuk mencapai kualitas. Yang kedua, bertujuan pada perbaikan yang berkelanjutan. Ketiga, melembagakan pelatihan ekstensif. Dan yang keempat, mengusir rasa takut sehingga setiap orang agar dapat bekerja secara efektif. Berikutnya, menghilangkan hambatan yang merampas kebahagiaan karyawan atas pekerjaan mereka, khususnya peringkat prestasi tahunan. Dan yang terakhir, melembagakan program perbaikan diri yang kuat. Nah, pada dasarnya, pendukung konsep TQM berpendapat bahwa organisasi adalah sistem yang bagian-bagiannya saling terkait, sehingga kinerja karyawan merupakan lebih dari sebuah fungsi yang hanya dikhususkan pada hal-hal seperti pelatihan, komunikasi, alat, dan pengawasan saja. Dalam arti lain, bukan bahan eksploitasi. Nah, sederhananya, manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim untuk menyelaraskan kinerja mereka dengan tujuan organisasi. Nah, berikut elemen dasar manajemen kinerja. Yang pertama ada direction sharing atau berbagi arahan. Kedua, goal alignment atau keselarasan tujuan. Yang ketiga, ongoing performance monitoring atau pemantauan kinerja yang berkelanjutan. Keempat, ongoing feedback atau umpan balik yang berkelanjutan. Yang kelima, coach and development support atau coach dan bantuan sebagai bagian umpan balik. Dan yang terakhir, recognition and rewards, pengakuan dan penghargaan. Nah, studi kasus yang kami angkat yaitu di PT VMA. Nah, PT tersebut ingin melakukan evaluasi penerapan aplikasi ProIn yang telah dilakukan, yaitu pengukuran kinerja karyawan. Kinerja karyawan selama ini belum menunjukkan kualitas kinerja yang memuaskan dalam hal memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Banyaknya berbagai komplain dari masyarakat yang berlangganan jasa telekomunikasi. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa karyawan PT VMA, maka dapat dikatakan bahwa penerapan aplikasi ProIn untuk pengukuran kinerja karyawan memberikan dampak pada peningkatan kinerja karyawan
dan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja karyawan di lingkungan Departemen HRD karena sistem pelaporan yang sangat rapi dan detail. Nah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.